Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.30 dan 4.30. Saya bacakan terlebih dahulu. KD 3.30 yaitu menganalisis informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. KD 4.30 yaitu merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Oke, selanjutnya saya bacakan indikatornya. Indikator 3.30. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah. Yang kedua yaitu memecahkan informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah. Oke, indikator 4.30. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Yang kedua yaitu merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu memproduksi informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Oke, ini ada bab-bab yang akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, ciri dan jenis karya ilmiah, serta identifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Oke, pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, harus melalui observasi, eksperimen, ataupun kajian pustaka. Nah, karya ilmiah ini merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil dari pengamatan dan juga penelitian yang dinamakan karya tulis ilmiah. Oke, karakteristik karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan dari pengamatan dan juga penelitian. Nah, jadi dalam karya ilmiah itu harus melalui pengamatan dan juga penelitian terlebih dahulu. Nah, yang kedua, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi karya ilmiah itu menampilkan sebuah pemahaman dari penulis mengenai masalah yang akan dibahasnya. Nah, yang tiga yaitu karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Jadi karya tulis ilmiah itu menampilkan dari berbagai banyak sumber informasi yang didapat dari setelah kalian melakukan pengamatan atau penelitian itu kalian pasti mendapatkan banyak sekali sumber informasi. Nah, setelah itu bisa kalian tuangkan dalam sebuah karya tulis yang utuh, itu namanya karya ilmiah. Oke, ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu logis. Logis adalah segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. Jadi logis itu dapat diterima oleh akal pikiran kita. Yang kedua yaitu sistematis. Segala yang dikemukakan itu disusun, jadi berurutan, tidak rancu, itu namanya sistematis. Yang ketiga yaitu objektif, adalah keseragaman yang disajikan menurut apa. Jadi objek itu harus apa adanya sesuai dengan apa yang benar-benar kalian lihat, itu namanya objektif. Objektif. Yang keempat yaitu tuntas. Nah, jadi di sini kalian harus masalah-masalah yang dimunculkan itu harus dikupas tuntas secara terperinci dan juga lengkap, itu namanya tuntas. Yang kelima yaitu kebenarannya dapat diuji. Jadi harus benar-benar kebenarannya itu harus benar, real, faktanya itu harus benar. Jadi nanti kebenaran itu harus dapat diuji, dari mana kalian mendapatkan sumber ini, kalian dapat data-datanya dari mana, itu kebenarannya harus dapat diuji. Nah, yang keenam yaitu berlaku umum. Kesimpulan berlaku bagi semua populasi. Jadi setiap instansi, setiap lembaga, setiap orang itu dapat menyimpulkan, itu namanya berlaku umum. Dan yang terakhir yaitu kalian menggunakan bahasa baku. Nah, jadi dalam karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa baku dan tata tulis sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, selanjutnya jenis karya ilmiah. Nah, ini ada banyak sekali jenis karya ilmiah. Yang pertama itu makalah, ada artikel,
disertasi, skripsi, dan juga tesis. Nah, bentuk karya ilmiah. Yang pertama yaitu bentuk populer. Nah, yang kedua yaitu semi formal dan yang terakhir yaitu bentuk formal. Nah, untuk bentuk populer ini contohnya adalah seperti artikel. Nah, bentuk semi formal ini contohnya adalah makalah, dan untuk yang formal itu ada skripsi, disertasi, dan juga tesis. Itu untuk yang formal. Nah, struktur karya ilmiah. Yang pertama bagian awal itu adalah pengantar ke bagian inti. Jadi bagian awal itu pembukaan atau pengenalan dari apa yang akan dibahas dalam proposal kalian. Maaf, dalam karya ilmiah kalian. Nah, yang kedua yaitu bagian tengah atau bagasan pokok. Dari inti yang akan kalian sampaikan dalam sebuah karya ilmiah itu bagian tengah. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup berisi simpulan, kritik, dan juga saran. Oke, struktur karya ilmiah bentuk semi populer, semi formal. Nah, yang pertama yaitu halaman atau judul. Setelah itu dikasihkan kata pengantar. Lalu ada daftar isi, ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pusaka. Itu untuk struktur karya ilmiah bentuk semi formal. Untuk karya ilmiah bentuk formal, itu ada bagian utamanya itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk bagian awalnya itu ada halaman sampul, luar, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan juga daftar isi. Lalu di bagian akhir ada daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran. Jadi untuk struktur karya ilmiah bentuk formal ini lebih banyak atau lebih luas lagi dibandingkan karya ilmiah bentuk semi formal yang hanya ada bagian awal, bagian inti, dan juga penutup. Sedangkan untuk karya ilmiah bentuk formal ini di bagian awal saja itu ada halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan juga daftar isi. Nah, untuk bagian utamanya ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Dan masih ada bagian akhir yaitu daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.